Oke, next, bayi 1 hari tampak benjolan di punggungnya. Saat menangis, anggota gerak bawah tidak banyak bergerak. Lahir cukup bulan, persalinan normal, BBLR. Pemeriksaan fisik, dapatkan massa di punggung setinggi L2 L3 terbungkus oleh selaput. Anggota ekstremitas bawah tidak bergerak saat menangis. Apa kemungkinan diagnosis? Nah, jadi benjolan pada punggung bayi yang kongenital itu adalah spina bifida. Nah, itu termasuk neural tube defect. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah kekurangan asam folat ketika ibunya hamil. Jadi ini nyinggung ke objin sedikit. Jadi asam folat itu diberikan 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan sampai selesai, sampai melahirkan. Jadi bagi kalian calon-calon ibu udah bisa memikirkan ini, karena kekurangan asam folat itu banyak kelainan kongenital yang bisa muncul di situ, dan kita sebagai dokter harus bisa mengedukasikan ke pasien ya. Salah satu yang paling berat itu adalah anencefali. Dan kebanyakan pasien itu kalau anencefali ujung-ujungnya berapa jam, berapa hari setelah persalinan meninggal karena nggak punya otak. Definisi dari nggak punya otak yang sebenar-benarnya itu anencefali. Oke, next. Jadi tipe tersering dari spina bifida itu ada 3 ya. Myelomeningocele, dan spina bifida occulta. Myelomeningocele itu adalah yang paling parah. Jadi dia tipe terberat ya, protusi meningen dan saraf spinal. Jadi makanya dia menyebabkan disabilitas. Kalau meningocele, protusi meningen dengan sedikit atau tanpa saraf spinal, makanya dia disabilitasnya minimal. Spina bifida occulta dia cuma kegagalan menutup tabung neural tanpa protusi dari meningen. Jadi kalau spina bifida occulta itu cuma benjolan. Kalau meningocele ada meningennya tapi sarafnya cuma dikit. Kalau myelomeningocele benjolan, isinya meningen, isinya saraf, makanya dia disabilitas. Nah, kalau kita lihat pada soal ini, kuncinya itu ada pada anggota gerak bawah yang tidak banyak bergerak. Nah, itu artinya ada keterlibatan saraf-saraf spinal yang menyebabkan disabilitas. Ada paresis di situ, makanya dia jawabannya myelomeningocele. Myelomeningocele, pokoknya kebalik-balik seperti itu lah. Pokoknya ada meningen dan myelocele. Next. Perempuan 30 tahun datang ke poli, keluhan kelopak mata tidak bisa dibuka. Sudah terjadi berulang kali. Jika berbicara dalam waktu yang lama semakin hilang. Khas nih. Keluhan dirasakan terutama saat sore hari. Nah, langsung kita curiganya ke arah myasthenia gravis, yaitu adalah kelemahan otot akibat penggunaan yang terus-menerus. Mata kan pasti digunakan kan, karena kita buka mata, kecuali pas tidur. Makanya pas sore itu langsung dia lemah, ptosis. Nah, kalau ini berbicara juga sama seperti itu juga. Otot-otot yang membuat kita berbicara semakin lama akan semakin parse. Jadi makanya dia akan hilang. Paralisis atau parse sementara. Tapi kalau udah istirahat balik lagi dia. Nah, ini dia seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Pemeriksaannya adalah tensilon test. Terapinya bisa ini kolesterase, IVIG, plasma exchange,
prostigmin. Itu dia. Perempuan 50 tahun datang dengan keluhan gemetar dan anggota gerakan kanan. Keluhan semakin memberat beberapa hari ini. Gemetar berarti itu tremor ya. Pada saat pemeriksaan fisik dapatkan Cockwell phenomenon. Nah, jadi ini tuh dia arahnya ke Parkinson disease. Jadi Parkinson disease itu dia kasnya ada TRAP, TRAP, T-nya tremor, R-nya rigiditas, A-nya akinesia, P-nya postural instability atau imbalance. Nah, jadi tremor, nah ada nih kan diagnosanya, dan selanjutnya kedua didapatkan Cockwell phenomenon. Nah, ini khas sekali pada Parkinson disease. Dapatkan 2 aja dari 4 gejala utama itu udah bisa kita tegakkan Parkinson. Nah, untuk pengobatannya ini dia. Kalau kita ikutin dari algoritma ini, terapi simptomatik tremor yang dominan. Nah, ya atau tidak. Nah, kalau pada soal ini dia kan yang paling dominan itu tremornya. Kenapa? Karena gejalanya makin memberat. Yang dikeluhkan jadi keluhan utama itu. Nah, jadi kita bisa anggap tremornya itu dominan. Jadi pengobatannya antikolinergik atau agonis dopamin. Kalau tremornya nggak dominan, misalnya dia akinesianya sering terjatuh atau postural instability, itu kita lihat lagi usianya. Lebih dari 60 tahun agonis dopamin. Kalau kurang dari 60 tahun obatnya levodopa. Nah, karena di sini dominan tremornya, terapi yang tepat adalah agonis dopamin. Tapi kalau kebanyakan di soal-soal itu terapinya adalah levodopa kebanyakan. Oke, next. Nah, laki-laki 8 tahun dibawa ke puskesmas, sering mengalami pandangan kosong dan bengong sejak 1 tahun yang lalu. 10 detik dapat berulang hingga 10 kali sehari. Mendadak setelah itu pasien langsung sadar. Neurologis normal, dokter mendiagnosis dengan epilepsi. Epilepsi yang mana? Yang khasnya tuh cuma bengong, pandangan kosong, melamun, terus setelah itu tiba-tiba sadar. Itu khas pada absen atau petit mal. Dia termasuk yang general, dan obatnya juga khas. Obatnya juga sendiri, nggak pakai Depakot, nggak pakai carbamazepine, tapi pakainya ethosuximid. Ya, jadi tipe kejangnya adalah absen. Perempuan 57 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri pinggang menjalar ke lutut. Nyeri pinggang LBP menjalar ke lutut. Keluhan disertai dengan rasa baal dan kesemutan. Ya, udah LBP pasti ini. Pada saat pemeriksaan fisik ditemukan tekanan darah normal, GCS normal, sensorik parestesi di L2, hiporefleks di lutut kiri bawah, lain dalam batas normal. Pemeriksaan penunjang yang paling tepat untuk menegakkan diagnosis LBP adalah MRI. Kenapa? Karena MRI itu paling bagus untuk mencitrakan jaringan lunak. Kalau CT scan lebih bagus mencitrakan jaringan padat seperti tulang. Kayaknya kalau patah tulang atau apa, misalnya kecelakaan gitu, kalau pakai untuk mengetahui ada misalnya patah tulang di daerah maksilofasial, dia pakainya CT scan, bukan MRI. Nah, jadi ini dia LBP lebih ke cenderung ke HNP,
HNP itu ada yang HNP cervical dan lumbal. Ini dia. Jadi dia ada gejala sensorik, motorik maupun autonom. Pemeriksaan fisik yang dipakai untuk menegakkan hernia lumbalis itu adalah Kernik dan juga Lasek. Kalau positif, ya sudah, HNP lumbal. Terapinya NSAID, gabapentin, juga bisa sampai ke pembedahan. Apakah nama pemeriksaan pada gambar di sini ini adalah Tinel test? Nah, pertanyaan bonus. Next. Laki-laki 57 tahun datang ke poli baal terutama pada ujung tangan dan kaki. Nah, glove and stocking phenomenon, terbakar, tertusuk, riwayat DM, dah fix. Diagnosis tegak juga sih. Namun tidak pernah minum obat atau kontrol ke dokter. Terapi yang paling tepat, nah kita udah pernah bahas ya kan. Terapi untuk neuropati DM-nya itu adalah amitriptilin dan gabapentin. Nah, jadi antidepresan dan juga antikonvulsan. Tapi nggak kalah penting itu kita harus kontrol gula darahnya, karena underlying disease-nya adalah diabetes. Oke, next, tingkat 2. Perempuan usia 35 tahun, pusing berputar ketika bangun tidur, melakukan perubahan posisi kepala. Nah, dari sini aja kita udah bisa diagnosa. Mual muntah 3 kali, tidak pendengaran tidak ada, tinnitus tidak ada, tidak konsumsi obat sama sekali, pemeriksaan fisik normal, Romberg positif, pasien jatuh ke sisi kiri, Dix-Hallpike positif. Nah, jadi ini adalah keadaan vertigo dengan perubahan yang dicetuskan oleh perubahan posisi kepala. Dix-Hallpike itu khusus untuk pemeriksaan untuk BPPV. Jadi jawabannya adalah BPPV. Nah, jadi ini dia BPPV. Caranya Dix-Hallpike itu seperti yang Anda gambar pada di bawah ini. Pertama pasien itu suruh nengok ke kanan, setelah itu tiba-tiba langsung ke belakang dan kepalanya itu mengadah seperti yang gambar kedua yang di bawahnya. Seperti itu. Nah, itu akan muncul nystagmus. Nah, seringnya nystagmusnya itu adalah horizontal untuk BPPV. Vertigo perifer artinya. Kalau BPPV itu kan vertigo perifer, Dix-Hallpike horizontal, nystagmus horizontal. Berarti diagnosanya BPPV. Seperti itu. Nah, tata laksananya itu adalah reposisi kanalit berkaitan dengan patofisiologinya. Kalau misalnya ditanya tata laksana yang tepat itu yang dapat dilakukan dokter, itu jawabannya adalah manuver Epley, karena manuver Epley ini dia harus dilakukan oleh dokter yang berpengalaman atau dokter ahli. Kalau manuver Brendarov yang sering-sering itu dia bisa dilakukan di rumah, sama seperti manuver Semon. Jadi Epley cuma bisa dilakukan dokter, Brendarov Semon bisa dilakukan di rumah. Kalau obat anti vertigonya itu bisa dikasih betahistin. Oke, next. 60 tahun datang di antara istrinya, tiba-tiba sulit berbicara, mampu mengulangi kata-kata, berarti transkortikal ya. Afasia transkortikal. Pasien tidak mengerti, berarti sensorik. Afasia sensorik. Sulit berbicara berarti motorik juga, berarti mixed transkortikal afasia sesuai dengan
gambar yang ada di bawah ini. Jadi dia fluent, bisa ngomong nggak bisa, ngerti nggak ngerti, ngulangi kata-kata bisa. Ya udah, jawabannya langsung di mixed transcortical aphasia atau aphasia transcortical campuran. Laki-laki 37 tahun dibawa ke IGD karena mengalami kecelakaan. Saat setelah kecelakaan, pasien sempat muntah menyemprot, berarti ada tanda-tanda peningkatan TIK. Pada pemeriksaan fisik dapatkan penurunan kesadaran. Oke. CT scan menunjukkan crescent. Diagnosis yang tepat adalah hematom subdural atau SDH, subdural hematom atau subdural hemorrhage. Nah, jadi itu khasnya adalah crescent, seperti bulan sabit atau semilunar, kalau atau konkav. Kalau konveks, EDH, epidural. Laki-laki datang dengan keluhan baal pada tubuh bagian pusar ke bawah. Letak kelainannya itu sesuai dengan dermatom ya. Jadi pusar itu T10, kalau papila mame itu T5, T6, T7, T8, T9 diantaranya. Yang paling sering itu.